Selamat malam, saya Zumratun Salsabila Ayumi dari jurusan Accounting Binus Online University. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek yang berjudul Peran Masyarakat dalam Mencegah Radikalisme Melalui Dialog Antaragama sebagai upaya mewujudkan masyarakat damai dan inklusif terkait SDG ke-16 yaitu Peace, Justice, dan Strong Institution. Di proyek ini saya sudah melakukan wawancara dengan narasumber saya, yaitu Saudari Angel yang memberikan pandangannya sebagai umat Konghucu. Di slide pertama ada latar belakang masalah. Radikalisme merupakan ancaman yang serius bagi perdamaian dan juga stabilitas masyarakat, karena paham ini dapat muncul dari berbagai faktor, seperti ketidakadilan sosial, kesenjangan ekonomi, penyalahgunaan ajaran agama, trauma konflik, serta masifnya arus disinformasi di ruang digital, serta kurangnya pemahaman terhadap keberagaman agama dan budaya. Radikalisme di Indonesia semakin mengkhawatirkan, terutama di kalangan remaja. Data BNPT tahun 2024 menunjukkan kasus radikalisasi menargetkan usia 14-19 tahun, serta laporan Setara Institut di tahun 2024 mengungkapkan 58% remaja sudah terpapar konten intoleransi di media sosial. Perempuan juga semakin rentan dengan 30% kasus radikalisasi baru yang melibatkan mereka. Contoh nyata adalah kasus radikalisasi remaja di Surabaya pada tahun 2023. Fakta ini menegaskan bahwa kita membutuhkan strategi pencegahan yang menyentuh aspek sosial dan edukatif, salah satunya melalui dialog antar agama. Oleh karena itu, tujuan proyek ini untuk menganalisis peran masyarakat dalam mencegah radikalisme melalui dialog antar agama. Contoh nyatanya, dialog antar agama yang dilakukan oleh Forum Komunitas Banyuwangi berhasil menurunkan 25% potensi konflik. Di slide selanjutnya, ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami merumuskan 6 pertanyaan pokok dalam proyek ini, yang kemudian ditanyakan kepada narasumber pada saat sesi wawancara. Yang pertama, apa saja faktor penyebab munculnya paham radikalisme di tengah keberagaman agama dan budaya? Yang kedua, bagaimana peran masyarakat dalam mendorong terciptanya dialog antar agama yang damai dan inklusif? Dan seberapa besar kontribusi keterlibatan warga dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di tengah kehidupan yang beragam? Yang ketiga, apa peran pendidikan, baik formal maupun non-formal, dalam menanamkan nilai-nilai toleransi dan mencegah berkembangnya paham radikalisme di lingkungan masyarakat? Yang keempat, mengapa dialog antar agama dan antar budaya penting dalam mencegah radikalisme? Yang kelima, mengapa radikalisme yang ditandai dengan intoleransi dan kekerasan dianggap berbahaya untuk perdamaian dan apa dampaknya jika tidak segera dicegah? Yang keenam, apa saja bentuk atau contoh dialog antar agama yang dapat memperkuat toleransi di lingkungan sekitar? Slide selanjutnya yaitu hasil temuan di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan narasumber Angel yang beragama Konghucu ditemukan 6 poin. Yang pertama ada faktor penyebab radikalisme yang berasal dari masalah ekonomi yang tidak merata, politik identitas, serta rendahnya literasi digital. Yang kedua, masyarakat memiliki peran besar dalam menjaga kerukunan dengan membangun kepercayaan, empati, dan kemitraan lintas agama. Yang ketiga, pendidikan formal maupun non-formal yang sama-sama penting, karena bisa menanamkan nilai empati, saling menghormati, dan toleransi. Yang keempat, dialog antar agama dipandang sebagai strategi efektif dalam mencegah radikalisme dan membangun masyarakat damai. Yang kelima, radikalisme dinilai berbahaya karena dapat merusak stabilitas sosial, mengancam demokrasi, hingga menyebabkan konflik berkepanjangan dan korban jiwa. Yang terakhir, poin keenam, bentuk dialog yang dapat dilakukan antara lain diskusi antar agama, kegiatan sosial bersama, pertemuan lintas
iman, dan pendidikan antar agama yang memupuk toleransi sejak dini. Slide selanjutnya yaitu solusi yang ditawarkan. Yang pertama, untuk masyarakat, solusi yang ditawarkan adalah memperkuat dialog antar agama melalui forum dialog antar agama di tingkat RT RW atau tingkat yang lebih luas. Yang kedua, pemanfaatan sosial untuk narasi perdamaian. Yang kedua, untuk pemerintah. Solusinya mengintegrasikan kurikulum multikulturalisme di sekolah dan juga mendukung pelatihan tokoh agama. Yang ketiga, untuk pemuda atau mahasiswa. Solusinya yaitu untuk memimpin perdamaian dengan menyelenggarakan kampanye toleransi di kampus-kampusnya. Slide selanjutnya yaitu refleksi pribadi. Melalui proyek ini, saya menyadari kompleksnya tantangan radikalisme di masyarakat yang beragam. Observasi dan dialog atau wawancara yang saya lakukan dengan narasumber memberikan pemahaman yang baru tentang akar masalah dan juga solusi yang sering tidak terlihat. Tantangan terbesar adalah menjembatani perbedaan persepsi yang membutuhkan kesabaran dan juga komunikasi yang jelas. Pengalaman ini mengubah cara pandang saya bahwa perdamaian bisa dimulai dari langkah kecil, seperti membuka ruang dialog dengan tetangga atau teman di sekitar. Konsistensi memang sulit dijaga, tetapi saya yakin setiap orang bisa menjadi agen perdamaian jika mau memahami perbedaan dan berani mengambil langkah pertama. Demikian presentasi yang telah saya sampaikan mengenai peran masyarakat dalam mencegah radikalisme melalui dialog antar agama sebagai upaya mewujudkan masyarakat damai dan inklusif. Terima kasih.